adik-adik. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tentunya baik-baik aja ya. Amin. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita akan berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami dapat bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami dapat benar-benar mengerti isi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita mulai memuji Tuhan dengan pujian Mengikut Yesus. Keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, dunia di belakang. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus. 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 Ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Yuk adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan ya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dengan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Dalam banget. Dalam banget. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan.
Bersyukur hari ini kita boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita kembali bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Rosa ajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan juga tolong Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pimpin pemberitaan firman pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Tapi Lose gak akan bacakan semuanya. Lose akan bacakan ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Adik-adik boleh lihat Alkitab masing-masing ya. Lose akan bacakan buat kita semua. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 14 dan juga ayat yang ke-15. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Allah Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira kisah firman Tuhan ini berbicara tentang apa ya? Pada penasaran gak? Penasaran kan? Yuk kita mau duduk dengan tenang. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan dari awal sampai akhir dengan baik. Siap semuanya? Oke, langsung mulai ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada seorang panglima Raja Aram. Dia adalah seorang tentara. Siapa yang namanya? Namanya adalah Bapak Naaman. Siapa namanya? Bapak Naaman. Ya, Bapak Naaman ini pada waktu itu sedang sakit. Sakitnya cukup parah. Kira-kira dia sakit apa ya? Apakah dia sakit corona? Kan dia bukan sakit corona. Dia sakit apa ya? Sakitnya cukup parah loh. Ternyata dia sakit kusta. Apa itu sakit kusta? Sakit kusta adalah penyakit kulit. Ada luka-luka yang muncul di kulitnya. Ada luka-luka yang muncul di seluruh tubuh dari Bapak Naaman ini. Nah, saat dia sakit, Bapak Naaman, istrinya, keluarganya berpikir terus, gimana ya caranya supaya Bapak Naaman bisa sembuh. Siapa yang kalau sakit pingin sembuh? Lause kalau sakit juga pingin sembuh. Gimana ya caranya supaya cepat sembuh? Demikian juga dengan Bapak Naaman.
dengan keluarganya. Mereka memikirkan supaya Bapak Naaman cepat pulih, cepat sembuh lagi. Nah, adik-adik, saat mereka berpikir seperti itu, ada seorang anak perempuan. Siapa anak ini? Dia adalah pelayan dari istri Bapak Naaman. Anak ini datang kepada istri Bapak Naaman. Dia berkata bahwa Bapak Naaman hendaklah pergi ke seorang nabi Allah yang ada di Samaria, karena nabi tersebut dapat menyembuhkan Bapak Naaman. Nah, ketika Bapak Naaman mendengar ini, langsung dia bersiap-siap. Dia mempersiapkan pengawal-pengawalnya, dia mempersiapkan pegawai-pegawainya, dia mempersiapkan persembahan untuk nabi tersebut, dan dia pergi ke tempat yang diberitahukan oleh anak itu. Saat dia pergi dan dia sampai di tempat ini, apa yang langsung dilakukannya? Dia langsung pergi ke tempat nabi tersebut. Saat tiba di depan tempat nabi tersebut, ternyata nabinya tidak menemui Bapak Naaman. Tapi siapa yang menemui Bapak Naaman? Bukan nabi yang diberitahukan oleh anak tersebut yang menemuinya, tapi nabi itu menyuruh atau menugaskan seorang pegawainya untuk menemui Bapak Naaman dan mengatakan apa? Perintahkan kepada Bapak Naaman supaya pergi ke Sungai Yordan dan mandi 7 kali di Sungai Yordan. Maka nanti tubuh dari Bapak Naaman ini, penyakit-penyakit daripada Bapak Naaman ini akan sembuh. Wah, saat Bapak Naaman datang, Bapak Naaman kira dia akan ditemui oleh nabi tersebut. Bapak Naaman kira nabi ini sendiri yang akan datang kepadanya. Tapi ternyata tidak. Yang datang adalah pegawainya. Dan hanya memerintahkan Bapak Naaman untuk pergi ke Sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali. Bapak Naaman marah. Dia kesel sekali. Aku udah datang ke tempat ini, kok malah bukan nabi itu yang menemuiku, malah dia menyuruh pengawalnya untuk menemuiku. Saat dia marah, saat dia kesel, Bapak Naaman bahkan berkata, kenapa aku harus mandi di Sungai Yordan? Bukankah ada sungai yang lebih bersih daripada Sungai Yordan? Kenapa dia nggak suruh aku mandi di sungai yang lain? Bapak Naaman menjadi marah, menjadi kesel. Ketika dia marah, ada seorang pegawai Bapak Naaman yang berkata, Bapak Naaman, lebih baik Anda mentaati apa yang diperintahkan oleh nabi tersebut. Bukankah Bapak ingin pulih? Bukankah Bapak ingin sembuh? Akhirnya mendengar perkataan dari pegawainya ini, Bapak Naaman menuruti yang diperintahkan oleh nabi tersebut. Nah, saya mau tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak ya nama nabinya siapa? Ada yang tahu nggak? Nama nabi yang menyuruh Bapak Naaman tadi untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan siapa? Siapa ya? Nabi Elisa. Ya, nama nabinya adalah Nabi Elisa. Dan Bapak Naaman nurut. Dia mau akhirnya pergi ke Sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali di sana. Setelah mandi sebanyak 7 kali, benar. Ternyata setelah keluar dari Sungai Yordan, sakit kusta yang ada di tubuhnya sembuh. Tubuhnya pulih kembali dari sakit kusta. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika Bapak Naaman tahu dia sembuh, apa yang dia langsung lakukan? Dia kembali ke rumah Nabi Elisa dan dia ingin menemui Nabi Elisa, dan bahkan dia mengatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel.
bahwa ketika dia pulih, dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Allah, adalah Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi yang menyembuhkan Bapak Naaman, Nabi Elisa atau Tuhan Allah ya? Yang mana ayo, Nabi Elisa atau Tuhan Allah? Siapa yang jawab Nabi Elisa? Siapa yang jawab Tuhan Allah? Jawabannya adalah Tuhan Allah. Yang menyembuhkan Bapak Naaman yaitu adalah Tuhan Allah. Nabi Elisa hanyalah alat yang digunakan oleh Tuhan Allah, oleh Allah untuk memberitahukan kepada Bapak Naaman. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, maukah kita percaya kepada Allah? Maukah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan kita? Yang menyembuhkan kita adalah Tuhan Yesus. Yang memberikan kita kesembuhan, yang memberikan kita kesehatan adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Allah kita, Dia adalah Juru Selamat kita. Dia adalah Allah Tuhan yang begitu mengasihi kita, peduli pada kita. Nah, adik-adik yang terkasih, maukah kita dari sekarang, semenjak kita masih kecil, maukah kita percaya kepada Allah? Maukah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan kita. Maukah kita percaya? Amin. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang peduli kepada setiap kami. Kami bersyukur kalau kami sakit, Tuhan yang menyembuhkan kami. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang terus percaya, yang setia mengikut Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan adalah Juru Selamat kami. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan kami ketika kami sakit. Tolong kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang terus percaya kepada Engkau, yang terus setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.